Selamat datang kembali pada kuliah KL 2102 Statika. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh yang terkait dengan momen yang baru saja kita pelajari pada segmen sebelum ini. Pertama, kita diminta menentukan besar dan arah momen dari gaya yang sebesar 20 kN ini terhadap titik A. Karena ini masih definisi dasar dari momen, kita bisa langsung menghitung momen dari gaya F ini terhadap titik A dengan pertama mencari dulu jarak terdekat dari titik A ke garis kerja gaya F. Jadi gaya F ada di sini, garis kerjanya demikian, dan D itu adalah ini jarak terdekat dari titik A ke garis kerja gaya F dan tegak lurus di sini mestinya. Lalu kemudian kita bisa mencari panjang D dengan bantuan jarak yang 2 meter dan 3 meter ini serta sudut 50 derajat ini. Misalnya kita tambahkan garis yang sejajar dengan garis kerja gaya F seperti ini. Lalu karena ini 50 derajat maka sudut ini juga 50 derajat mestinya karena ini sejajar, dan karena ini juga tegak lurus maka yang di bawah sini juga nilainya akan 50 derajat. Dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa bagian yang pertama ini adalah 3 kosinus 50 derajat, sedangkan bagian yang ini kita bisa tarik garisnya ke sebelah sana sehingga mendapat segitiga yang ini 2 sinus 50 derajat, sehingga momen dari gaya F terhadap titik A adalah 20 dikalikan dengan penjumlahan 3 kosinus 50 derajat ditambah 2 sinus 50 derajat dan diperoleh hasil 69,2 kN dengan arah searah jarum jam. Kita juga bisa menggunakan teorema Varignon, di mana gaya F ini kita uraikan dulu terhadap sumbu X dan sumbu Y, baru kita hitung momen dari kedua komponen gaya F ini terhadap titik A, karena dengan cara demikian kita akan mendapatkan jarak yang lebih mudah menghitungnya. Jadi kalau saya uraikan, komponen X-nya adalah 20 kosinus 50 derajat dan komponen Y-nya 20 sinus 50 derajat. Jarak dari garis kerja Fx ke A itu adalah 3 meter, sedangkan jarak dari Fy ke A itu adalah 2 meter, sehingga momen terhadap titik A dari kedua gaya ini adalah 20 kosinus 50 derajat dikalikan 3, ditambah dengan 20 sinus 50 derajat dikalikan 2, yang kalau kita hitung menghasilkan angka 69,2 kN, sama persis dengan hitungan kita sebelumnya. Dan arahnya pun juga sama, kedua-dua gaya ini memberikan arah searah jarum jam sehingga kita jumlahkan saja. Ada dua alternatif perhitungan lagi yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, gaya F bisa kita pindah-pindahkan di sepanjang garis kerjanya. Misalnya di sepanjang garis kerjanya hingga di titik bawah sini. Kita pindahkan ke sini. Apa untungnya kalau kita taruh di bawah ini? Kalau kita uraikan gaya F menjadi komponen X dan Y, maka Fx garis kerjanya tepat melalui A, sehingga momen dari gaya Fx ini terhadap titik A akan menjadi 0, karena D-nya sama dengan 0, jarak dari A ke garis kerjanya 0. Jadi momen hanya disumbangkan oleh gaya Fy dikalikan dengan jarak ini. Nah, untuk jarak kita tinggal buat garis bantu yang sejajar dengan garis kerja dari sini. Jarak ini adalah 2 meter, sedangkan jarak ini bisa kita hitung dari 3 meter dan 50 derajat ini, jadi 3 kotangan 50 derajat. Seperti ini, sehingga momen terhadap titik A dari kedua gaya ini adalah 20 sinus 50 derajat dikalikan 2 ditambah 3 kotangan 50 derajat, yang kalau Anda hitung menghasilkan angka yang sama 69,2 kN seperti perhitungan sebelumnya. Nah, kalau kita bisa memindahkan ke bawah sini, bisa juga kita lakukan pemindahan ke sebelah atas seperti ini. Kemudian kita uraikan. Nah, untuk kasus ini, Fy tidak memberikan momen terhadap titik A karena garis kerjanya tepat melalui titik A. Jadi, momen hanya disumbangkan oleh gaya Fx, 20 kosinus 50 derajat dikalikan jaraknya ke titik A, 3 meter ditambah dengan bagian ini. Ini ada 2 meter, di sini 50 derajat, ini juga 50 derajat, artinya yang ini adalah 2 tangan 50 derajat, sehingga momen terhadap titik A adalah 20 kosinus 50 derajat dikalikan 3 ditambah 2 tangan 50 derajat, yang hasilnya pun akan menghasilkan nilai yang sama, 69,2 kN, dan arahnya pun sama, searah dengan putaran jarum jam. Pada contoh kedua ini kita diberikan dua buah kopel, ya. Satu kopel dari gaya 400 Newton yang jarak di antara keduanya 300 mm,
Sedangkan satu lagi couple dari gaya P yang nilainya diketahui 1000 Newton, tapi sudut theta-nya belum diketahui. Dengan catatan dari soal ini bahwa nilai couple dari kedua gaya 400 Newton ini sama besar dengan couple dari kedua gaya P yang digambarkan di sebelah sini. Kita bisa mulai menghitung dari couple yang diketahui. Jadi ini gaya 400 yang di atas dengan yang di bawah ini membentuk couple, arahnya berlawanan. Jaraknya 300 mm atau 0,3 mm dan keduanya membentuk couple yang arahnya searah putaran jarum jam. Dan nilainya kita tinggal kalikan, 400 dikalikan 0,3 meter diperoleh 120 Nm dengan arah searah jarum jam. Soal menghendaki kita mendapatkan nilai momen couple yang sama dari kedua gaya P ini. Nah, kita kalau dalam arah ini kita belum mendapatkan jarak D-nya antara kedua gaya P yang di atas dan di bawah. Ada baiknya kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita ambil komponen dalam arah sumbu X adalah P cosinus theta di sini dan P cosinus theta di bawah. Jarak di antara kedua komponen sumbu X itu adalah 140 mm. Sedangkan komponen P dalam arah sumbu Y di atas dan di bawah nanti akan berada pada satu garis yang sama sehingga tidak membentuk momen. Dengan demikian momen couple di antara keduanya besarnya adalah P cosinus theta dikalikan 140 mm atau kalau P-nya 1000 ya kita tinggal tuliskan 1000 cosinus theta dikalikan dengan 0,14 dan diperoleh 140 cosinus theta. Karena keduanya bernilai sama, maka kita bisa tentukan cosinus theta adalah 120 dibagi 140 dan kita dapatkan theta sebesar 31 derajat. Demikian dua contoh sederhana mengenai momen dan momen couple. Sampai bertemu lagi pada segmen berikutnya.